Halo anak-anak hebat, kembali lagi di tema 7, kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan di sekolah, pembelajaran 2. Hai anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kita langsung ke topik yang akan kita bahas ya. Topik kita kali ini yaitu tentang keberagaman di lingkungan sekolah. Anak-anak hebat, sebelum kita lanjut, mari kita simak terlebih dahulu obrolan dua orang anak laki-laki berikut ini. Hai, aku Ismail. Dan aku Ishak. Aku sangat suka makan bakso. Kalau aku sangat suka makan coklat. Apakah kamu suka coklat? Aku kurang suka dengan makanan yang terlalu manis. Apa kegemaranmu, Ishak? Aku menggunakan kacamata dan aku gemar membaca. Wah, menarik. Kalau aku lebih senang berolahraga. Aku sangat mengidolakan Nabi Muhammad. Siapa idolamu, Ishak? Wah, aku sama denganmu. Tapi aku juga mengidolakan Pak Habibie. Adik-adik, berdasarkan percakapan Ismail dan Ishak, kegemaran setiap orang berbeda-beda. Makanan kesukaan juga menjadi salah satu ciri khas seseorang. Ciri khas adalah ciri khusus setiap orang. Ciri khas setiap orang berbeda-beda ya adik-adik. Adik-adik, perbedaan inilah yang disebut keberagaman. Lalu, apa saja ya jenis-jenis keberagaman di sekolah? Nah, jenis keberagaman di sekolah yaitu ada jenis kelamin. Yang kedua ada ciri tubuh. Yang ketiga ada kegemaran. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu jenis kelamin. Adik-adik, coba lihat teman-temanmu di sekolah. Ada yang laki-laki dan ada juga yang perempuan. Anak laki-laki dan perempuan itu berbeda ya adik-adik. Anak laki-laki berambut pendek. Anak perempuan ada yang berambut panjang dan berkerudung. Anak laki-laki memakai celana, sedangkan anak perempuan memakai rok. Oke adik-adik, selanjutnya kita bahas tentang ciri tubuh. Coba perhatikan gambar berikut ini adik-adik. Di sini ada gambar dua orang anak perempuan. Anak perempuan yang pertama yaitu berkulit hitam dan berambut keriting. Anak perempuan yang kedua yaitu berkulit putih dan berambut lurus. Adik-adik, ciri tubuh kita dan teman kita memang berbeda. Namun, kita tidak boleh saling mengejek ya, karena kita semua adalah ciptaan Allah. Ciri tubuh dapat menjadi kelebihan yang dapat kita manfaatkan untuk kebaikan. Misalnya yaitu dengan kita membantu teman, sehingga teman yang kita bantu senang bermain dengan kita. Selanjutnya yaitu kegemaran. Ada berapa macam kegemaran? Yaitu yang pertama, makanan kegemaran. Yang kedua, tokoh idola. Yang ketiga, permainan kegemaran. Dan yang keempat, suku bangsa. Yang kelima, kepandaian. Yang keenam, agama. Adik-adik, ini sama seperti percakapan Ismail dengan Ishak tadi, di mana Ismail senang memakan bakso. Dan sementara Ishak senang memakan coklat. Lalu, apa makanan atau minuman kegemaran adik-adik? Selanjutnya, kita bahas tentang tokoh idola. Tokoh idola yaitu tokoh yang sangat kita sukai karena kehebatannya atau sifatnya. Tokoh idola tentunya mempunyai kehebatan dan sifat baiknya untuk kita contoh. Misalnya ada Pak Habibie dan Ibu Kartini. Lalu siapa tokoh idolamu? Selanjutnya yaitu permainan kegemaran.
ada yang gemar bermain basket, ada yang lompat tali, ada yang bermain bola, dan ada yang bermain game. Eits, ingat ya adik-adik, kamu boleh bermain game, tapi tidak boleh berlama-lama. Lalu, apa permainan yang paling kamu sukai? Selanjutnya, kita akan membahas tentang suku bangsa. Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa. Nah, keberagaman adalah kekayaan negara. Kita tentunya harus merasa bangga ya adik-adik dengan keberagaman yang kita miliki. Misalnya, ada suku Minang, suku Jawa, suku Dayak, suku Bugis, dan suku Asmat. Selanjutnya yaitu kepandaian. Setiap anak mempunyai kepandaian yang berbeda. Ada anak yang pandai berhitung, menulis, menggambar, dan bernyanyi. Adik-adik, kepandaian ini diberikan Tuhan kepada kita. Dan kepandaian ini juga bisa kita miliki jika kita mau belajar ya adik-adik. Selanjutnya yaitu keberagaman agama. Ya, agama resmi di Indonesia ada 6 ya adik-adik. Yang pertama ada agama Islam, yang kedua Kristen, yang ketiga Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, dan yang keenam Konghucu. Kita bahas beberapa di antaranya ya adik-adik. Yang pertama yaitu Islam. Umat Islam beribadah di masjid dan mereka merayakan Hari Raya Idul Fitri. Orang Kristen beribadah di gereja dan mereka merayakan Hari Raya Natal. Sedangkan orang Hindu yaitu beribadah di pura dan mereka merayakan Hari Raya Nyepi adik-adik. Adik-adik, sekian materi tentang keberagaman. Ayo kita tes pemahaman adik-adik di soal-soal berikut ini. Sekarang kita akan belajar memahami penggunaan kata sapaan. Hai adik-adikku yang rajin dan hebat. Apa kabar kalian hari ini? Adik-adik, tahukah kalian kata sapaan? Kata sapaan adalah kata yang digunakan ketika mengajak bicara atau menegur sapa orang lain. Adik-adik tahu tidak? Banyak kata sapaan yang kita gunakan setiap hari. Misalnya, nama orang yang kita ajak untuk berbicara. Supaya adik-adik lebih memahaminya tentang kata sapaan, ayo perhatikan dialog berikut ini ya. Tony, apakah kamu melihat pertandingan sepak bola kemarin sore? Pertandingan sepak bola? Iya, Aku tidak tahu kalau ada pertandingan sepak bola, Yud. Di mana pertandingannya dilaksanakan? pertandingan sepak bola dilaksanakan di lapangan Desa Sukamakmur, Ton. Pertandingan tim desa kita dengan tim Desa Sukamakmur. Wah, pasti kemarin sangat seru ya. Aku jadi ingin menonton pertandingannya. Kemarin aku tidak bisa menonton karena sibuk membersihkan kandang kelinciku, Yud. Tidak usah sedih, Tony. Besok sore ada pertandingan lagi loh. Pertandingan antara tim desa kita dengan tim desa Bunga Indah. Pertandingannya dilaksanakan di lapangan desa kita loh. Benarkah? Iya. Oke, Yuda. Besok kita menonton pertandingan sepak bola bersama ya. Siap, Ton. Besok kutunggu di rumahku ya. Kita berangkat bersama-sama. Siap, Yuda. Adik-adik, apakah kalian menyimak dialog tersebut dengan baik? Di dalam dialog tersebut,
ada kata-kata sapaan loh. Ada yang tahu apa? Ya, kata sapaan yang digunakan berupa nama diri. Yuda menggunakan kata sapaan Tony atau Ton. Sedangkan Tony menggunakan kata sapaan Yuda atau Yud. Selain berupa nama diri, kata sapaan dapat berupa istilah kekerabatan. Contohnya, bapak, ibu, kakak, nenek, kakek, dan sebagainya. Adik-adik, kini kalian sudah paham penggunaan kata sapaan kan? Ketika adik-adik berbicara dengan orang yang lebih tua, gunakan kata sapaan Pak, Bu, Kak, Kek, atau Nek. Jangan lupa menggunakan kalimat yang sopan ya. Adik-adik, sampai di sini dulu ya pembelajarannya. Kita tes kemampuan adik-adik selanjutnya. Hai anak-anak hebat, kali ini kita akan belajar tentang tema 7 kebersamaan, subtema 2 kebersamaan di sekolah, yaitu materi gerakan memutar dan menekuk di air. Adik-adik, pertama di sini ada permainan penguin dan singa laut. Adik-adik, permainan ini dimulai dengan carilah kolam yang dangkal. Kedua, pilih orang yang menjadi penguin dan singa laut. Anak-anak, penguin ada di dalam lingkaran, sedangkan singa laut ada di luar lingkaran. Selain dua orang tersebut, yang lain membuat lingkaran dengan berpegangan tangan. Singa laut berusaha mengejar penguin. Lingkaran ini membantu penguin dari kejaran singa laut. Yang berpegangan tangan bisa menekukkan kaki ke atas dan ke bawah, dan bisa menaikkan tangan ke atas dan ke bawah, membantu penguin dari serangan singa laut. Setelah kita belajar tentang permainan penguin dan singa laut, sekarang kita akan belajar tentang gerakan memutar dan menekuk di air. Setelah adik-adik melakukan gerakan memutar pada gambar berikut, lalu adik-adik melakukan gerakan menekuk di air. Gerakannya ada pada gambar berikut ini ya adik-adik. Sekarang saatnya kita tes pemahaman adik-adik. Oke adik-adik, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa pembelajaran berikutnya.